Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD mengungkapkan ada negara yang presidennya ingin berkuasa lebih lama. Siapa? Jokowi? Mahfud MD bercerita, ada negara presidennya ubah konstitusi karena ingin berkuasa terus. Hal ini diungkapkan Mahfud MD ketika menjadi pembicara dalam Disnatalis ke-57 Universitas Pancasila, Jakarta, Kamis 9 November. Dalam pidatonya, Mahfud menyinggung ada presiden yang ingin ubah konstitusi untuk berkuasa terus. Presiden tersebut melakukan kecurangan dalam pemilu, meski negaranya berprinsip demokrasi. Rakyatnya disuruh memilih, namun yang menang tetap presiden tersebut. Sampai berkali-kali dia jadi presiden, akhirnya ingin mengubah konstitusi, begitu lagi. Agar dia bisa berkuasa selamanya, begitu lagi. Pemilu, referendumnya dihitung sendiri, diumumkan sendiri. Presiden yang dimaksud Mahfud tentu bukanlah Presiden Joko Widodo, melainkan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe. Presiden Mugabe menggelar pemilu untuk pemilihan presiden, namun kotak suara pemilihan tak dihitung depan publik, tetapi di istana. Pemerintahnya curang tuh, di Robert Mugabe namanya. Ingat ya, Robert Mugabe itu. Pokoknya kalau pemilu rakyatnya suruh milih, karena itu negara demokrasi, milih rakyatnya. Lalu suruh milih, kotak suara diangkut ke istana, dihitung sendiri, lalu diumumkan sendiri. Saya menang 92%, katanya. Langsung diumumkan. Tidak dihitung di depan orang, tidak ada berita acara. Mahfud mengatakan tak ada penghitungan di depan umum. Tak ada berita acara apapun selama Mugabe menggelar pemilu yang selalu dimenangkannya. Kini Zimbabwe bangkrut, jatuh dalam kemiskinan. Kalau ingin tetap menjaga negara ini, kita harus bangun di keadilan dan penegakan hukum. Di mana-mana negara itu hancur kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar. Akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat, menyengsarakan rakyat itu. Saya ulangi ya, biar tidak diketahui. Menyengsarakan rakyat itu. Saya menantang Saudara Hidayat Nur Wahid, Saudara Yusril Ihza Mahendra, dan Saudara Hari Azhar Aziz, Ketua BPK, untuk melakukan juga tantangan I like dangdut seperti saya. I like dangdut. Orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Mumpung ada di sini, saya puaskan sekarang. Saya mengatakan begini, malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Saya agak terganggu nih. Anda berkali-kali mengatakan menurut Bu Mega, kata Bu Mega. Anda udah jadi petugas partai tampaknya. Saya kontrak perjanjian dengan partai. Memangnya kalau petugas partai kenapa? Kalau petugas partai untuk melaksanakan perintah konstitusi sesuai dengan yang dimuat di ADART partai, kenapa memangnya? Orang menjadi petugas partai untuk konstitusi. Iya kan? Partai itu kan isinya untuk melaksanakan konstitusi, untuk melaksanakan ideologi. Kalau partai menugaskan seseorang, kamu laksanakan nih tugas partai untuk konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Memangnya kenapa? Baik, silakan minum dulu, Anda emosional. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin.
Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana berani Pak? Sama toh? Ayo. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memecat caleg DPRD Kabupaten Kampar Riau, Morlan Simanjuntak, karena tidak memenuhi permintaan uang untuk surat rekomendasi pelantikan. Padahal Morlan Simanjuntak merupakan calon legislatif dengan raihan suara terbanyak saat gelaran pemilihan legislatif. Diketahui Morlan Simanjuntak dipecat oleh Hasto Kristianto melalui surat keputusan bernomor 22/KPTS/DPP/12 Romawi/2019. Surat keputusan tersebut ternyata berisi poin palsu yang menyatakan Morlan Simanjuntak pernah melakukan tindak pidana pemilu. Kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak bahkan memberikan bukti dari Bawaslu Kabupaten Kampar melalui surat tertanggal 29 Januari bahwa Morlan Simanjuntak dinyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana pemilu. Aturan kerjasama politik dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yaitu uang, uang, dan uang. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan.